Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, saya hari ini saya kena komplain. Ini motor yang minggu lalu di servis diganti rotak sama injektor. Motornya sih masih jalan ya, masih kencang. Cuman pas jalan itu ada ndut-ndutan gitu. Seperti bensin yang kurang lancar. Awalnya juga saya kan bilang ya, kalau misalkan tekanan rotak itu turun atau nyeplos, kita harus waspada. Waspada nyendat-nyendat. Jadi ndut-ndutan ya. Dulu saya salah ngomong, bukan ngempos tapi nyendat-nyendat. Sedikit pun saya nggak merasa heran. Makanya kita langsung aja ke intinya. Coba tes lagi di tekanan full pump ada di angka berapa. Ternyata nurun juga, tekanannya juga udah nurun. Ini baru seminggu sudah turun. Coba di angka berapa ya yang pastinya. Nggak mampu ke angka 30. Nggak mampu. Berarti benar ya, ini kita harus akali. Tukang servis apapun ya kalau dikomplain itu wajar ya. Jangankan part yang kita beli ya, yang dia beli sendiri pun ya maunya komplain mulu. Nggak usah takut, nggak usah malu, apalagi emosi. Kita wajib bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kalau masalahnya ada pada part yang dia beli ya tinggal ngomong aja sejujurnya. Udah kita omongin tapi ngeyel, nolak, nggak nerima. Itu wajar karena mereka kagak tahu. Kita coba jelaskan baik-baik. Apalagi kaum wanita ya, kaum perempuan. Aduh, kita harus sabar. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab motor ini nyendat-nyendat? Ini ya, barang ini yang kemarin dibeli ini sudah ngedrop. Memang pas awal diambil, motor ini diambil juga udah nyendat-nyendat. Tapi semakin sini semakin parah. Diakibatkan ini ngedrop. Terus yang bikin tekanan rotak ini atau full pump itu turun, ngedrop, atau jarumnya yang turun, ada pada bagian ini ya, bagian rumahnya. Nah pada, nah yang di situ tuh, yang lubang, nah yang ini, rumahnya ini harus diganti. Ya satu set ya sama ini kalau pelampungnya udah nggak ada kayak gini. Kemarin mau saya akalin tapi yang punyanya ngebet, dia pengen cepet-cepet ngambil. Dan dia juga ngomong ini udah dari dulu ya nggak ada indikator bensinnya, jadi nggak mempermasalahkan. Kalau udah kayak gini ya terpaksa ya kita siapkan jurus ya. Jurus yang biasa digunakan. Bautnya kepanjangan jadi saya potong dulu. Seperti biasa bautnya dikasih isolatif. Kita tinggal masukkan ke lubang biasa.
Kalau sudah tinggal rakit lagi, tinggal pasang lagi semua. Kalau rotaknya drop itu lebih menguntungkan ya pakai jurus kayak gini. Kalau misalkan rotaknya masih ada di angka 40 PSI, pakai jurus kayak gini pasti akan melonjak jauh. Pasti akan melebihi jauh ya dari 40 PSI. Itu sebabnya kemarin saya nggak akalin kayak gini. Kalau terlalu jauh dari angka 40 PSI, setahu saya akan membahayakan injektor. Jadi nggak akan awet. Untuk cara pasang ini saya nggak akan jelaskan di sini ya, karena sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Saya juga lagi agak buru-buru karena udah ditunggu orang. A few moments later. Coba saya akan cek lagi ya tekanannya nyampe berapa sekarang. Tadi nggak nyampe 30 PSI. Nah sekarang naik ya. Naik di angka 40 lebih sedikit. On off-nya udah dijeklek-jeklek, tapi tetap di stabil di sini. Kalau waktu minggu kemarin saya langsung akalin larinya bakal ke sini. Itu nggak boleh. Kesini juga nggak boleh, sama harus stabil di situ di angka 40 PSI lebih atau kurang sedikit. Banyak larangannya ya. Motor ini pengkor, standarnya cuma ada satu, jadi saya nggak bisa cek tekanannya sambil motornya dihidupkan. Tuh nggak ada ya, standar 2 nya nggak ada, pengkor ini motor. Sudah saya bereskan, tinggal dites untuk hasilnya. Ya, wes bentar badan. Nah, ngechat. Ngumpul di mana tuh? Iya, orang eta ngoprek lagi yuk. Baik. Belok. Nya belok. Rina itu di omean. Di kamari teh ieu geus saminggu ieu. Ieu teh keluhan deui. Ieu teh mun cara mah ya keneh garansi. Nah, godongnya geus eta lah. Ayeuna jeung ayeuna. Geus beres cenah pan cuma ngetes doang. Yang minimal. Ya orangnya paling lamun misalnya ieu nya, misalnya ieu bisa beres, kenapa insyaallah gitu. Kenapa? Dibawa lari nggak enak. Coba sekarang dibawa pelan, apakah masih embut-embutan?
Dibawa pelan juga udah enak, udah stabil, nggak endut-endutan. Jadi gini ya, rotak baru itu nggak menjamin bagus. Kadang-kadang merek bagus juga ya kayak gini, cuma seminggu, bahkan ada yang kurang, tapi banyak juga yang lebih. Asalkan yang bermerek lah. Kalau yang merek Honda, Yamaha, yang abal-abal itu lebih parah lagi. Pabrikan itu nggak mengeluarkan rotaknya doang ya, tapi satu set full pump. Sekian ya, semoga bermanfaat. Tetap semangat puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.